Pernah nggak sih kamu kepikiran, sebenarnya pikiran kita itu apa sih? Kadang kita merasa mikirnya logis, tapi ujung-ujungnya keputusan kita dipengaruhi emosi, kebiasaan, bahkan hal-hal yang nggak kita sadari. Kalau pikiran bisa dianalisis, kayaknya hidup bakal lebih gampang, atau malah bikin kita overthinking. Nah, di video ini kita bakal ngobrolin buku The Analysis of Mind karya Bertrand Russell, sebuah usaha untuk membongkar cara kerja pikiran manusia dengan campuran logika, psikologi, dan sains. Sebelum masuk ke bukunya, kenalan dulu sama penulisnya. Bertrand Russell adalah filsuf, matematikawan, dan penulis asal Inggris yang lahir tahun 1872. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual paling berpengaruh di abad ke-20. Russell bukan cuma ngomong soal filsafat, tapi juga aktif di bidang logika, etika, pendidikan, sampai politik. Dia bahkan pernah dapat hadiah Nobel Sastra tahun 1950 atas tulisannya yang dianggap membela nilai-nilai kemanusiaan. Orangnya itu kritis banget. Dia nggak takut mempertanyakan hal-hal yang dianggap sudah pasti benar oleh masyarakat pada zamannya. Nah, kita lanjut ke bukunya nih, The Analysis of Mind, terbit tahun 1921. Di sini, Russell mencoba menyatukan dua bidang yang sering dianggap terpisah, psikologi dan filsafat. Dia mau menjawab pertanyaan seperti, apa itu pikiran? Bagaimana hubungannya dengan tubuh? Dan apakah pikiran itu benar-benar punya kebebasan? 1. Pikiran dan tubuh. Itu saling terhubung. Russell menolak pandangan kuno bahwa pikiran dan tubuh adalah dua hal yang benar-benar terpisah. Menurut dia, pikiran itu adalah kumpulan proses yang terjadi di dalam tubuh kita, khususnya otak. 2. Sensasi sebagai dasar pikiran. Semua pikiran berawal dari sensasi. Apa yang kita lihat, dengar, cium, rasakan. Sensasi ini diolah jadi persepsi, lalu membentuk pemahaman kita tentang dunia. 3. Ingatan dan kebiasaan. Russell menekankan pentingnya ingatan. Banyak perilaku kita itu hasil kebiasaan yang terbentuk dari ingatan masa lalu. Kadang kita nggak sadar, tapi kebiasaan itu mengarahkan cara kita bertindak. 4. Peran emosi bukan musuh logika, tapi dia bisa mengaburkan atau memperkuat keputusan kita. Russell mengajak kita untuk sadar kapan emosi lagi mengambil alih setir, supaya pikiran tetap jernih. 5. Kebebasan berpikir. Itu bisa dilatih. Walaupun pikiran dibentuk pengalaman, Russell percaya kita masih punya ruang untuk mengubah cara berpikir lewat refleksi, belajar, dan kesadaran diri. Buku ini relevan banget, apalagi di era sekarang. Kalau kita paham cara pikiran bekerja, kita bisa lebih bijak mengambil keputusan, nggak gampang terjebak emosi, dan nggak gampang termakan informasi palsu. Selain itu, memahami hubungan antara pikiran, ingatan, dan kebiasaan bisa bikin kita lebih sadar akan pola hidup kita sendiri. Mana yang mau dipertahankan, mana yang harus diubah. Jadi, The Analysis of Mind ngajarin kita bahwa pikiran manusia itu bukan misteri yang nggak bisa dijangkau. Dengan sains dan kesadaran diri, kita bisa membongkar polanya. Bertrand Russell mengajak kita untuk nggak cuma mikir, tapi juga mikir tentang cara kita berpikir. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apa yang paling besar mempengaruhi pikiran kita? Logika, emosi, atau kebiasaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka topik filsafat kayak gini, kasih tahu biar kita bahas di video berikutnya.